Ibu ini dengar suara berisik dari ruangan sebelah, tapi pas dia tengok nggak ada siapa-siapa, ruangannya kosong, jadi dia balik lagi. Dia pantau CCTV dari HP-nya. Di ruang sebelah kelihatan ada cewek rambut panjang, baju putih lagi ngadep ke dinding. Dia tengok lagi ke ruangan sebelah, tetap nggak ada siapa-siapa. Tapi dari tangkapan CCTV, cewek itu tampak jelas. Sambil lihat HP, ibu ini pelan-pelan mau nyentuh cewek ini, tapi tiba-tiba ada telepon masuk. Dia kaget, tapi dimatikan lagi. Dia arahin kamera HP-nya untuk lihat hantu itu. Dan pelan-pelan dia mau keluar dari ruangan itu. Udah nyampe dekat tangga, dia dengar ada suara gaduh dari bawah. Dia arahin kameranya ke tangga bawah. Hantu itu tiba-tiba naik dan nyerang dia. Cowok ini baru pindah rumah dan lagi bongkar-bongkar barang. Dari salah satu kardus, dia nemuin kamera lamanya. Dia coba dan ternyata masih berfungsi dengan baik. Dia milih salah satu spot di rumahnya untuk difoto, tapi pas lihat hasilnya dia kaget banget karena fotonya nangkap sesosok makhluk yang tinggi besar dan nyeremin banget. Dia coba foto lagi di spot yang sama, tapi hasilnya juga sama, masih nangkap sesosok makhluk itu. Dia amatin sudut itu dan difoto untuk ketiga kalinya, tapi kali ini hasilnya beda, nggak nangkap lagi sosok makhluk itu. Tapi pas dia noleh, makhluk itu ada di belakangnya dan sekarang dia ditarik ke dunia hantu itu. Kalau pindah ke tempat yang baru, jangan lupa didoain dulu supaya kita semua selamat. Cewek ini baru ngerayain ulang tahun bareng temen-temennya. Pas lagi beres-beres, dia nemuin satu kado yang belum dibuka. Isinya boneka cantik ini dan ada pesennya yang menurut dia lucu. Dia taruh lagi di dalam kardus dan telepon temennya untuk ngucapin terima kasih. Tapi ternyata bukan temennya itu yang ngasih kado. Dia lihat bonekanya udah nggak ada di dalam kardus. Dia cari-cari dan ternyata bonekanya udah pindah di atas sofa. Karena ngerasa serem, dia buang bonekanya ke bak sampah. Pas dia balik ke rumah, bonekanya udah ada lagi di atas sofa. Dia curiga ada orang di dalam rumahnya yang lagi ngerjain dia. Tiba-tiba lampunya mati dan dia pingsan. Begitu bangun, dia udah ada di atas sofa, tapi badannya nggak bisa digerakkan karena dia udah berubah jadi boneka. Dan tubuh aslinya udah dipakai sama arwah boneka jahat itu. Sebenarnya dia udah dikasih peringatan lewat pesan yang ada di kardus tadi, dengan kalimat yang bunyinya, ayo bertukar, tapi dia kira cuma bercandaan. Semoga kalian nggak ngalamin kejadian serem kayak gini ya. Cewek ini lagi milih-milih baju di sebuah toko. Dia mau nyoba satu baju dan nyari kamar pas. Dia masuk ke salah satu ruang ganti yang ada peringatan bahwa ruangan itu nggak boleh dimasukin. Kaca di ruangan itu berhadapan, jadi bisa mantulin banyak bayangan. Lagi siap-siap mau nyoba baju, dia dengar ada suara dari atap, dan dia lihat plafonnya kayak kebuka dikit gitu. Tiba-tiba muncul seseorang yang keluar dari salah satu pantulan cermin. Dia mau keluar dari ruangan itu, tapi pintunya terkunci. Dia teriak-teriak minta tolong, tapi gak ada siapa-siapa. Akhirnya dia sembunyi di samping cermin, dan dia pakai kamera HP-nya untuk lihat sosok yang muncul di dalam cermin tadi. Tapi sosok misterius itu muncul di sampingnya, dan dia dibawa lewat celah plafon tadi. Serem ya, semoga kamu yang nonton terhindar dari kejadian yang aneh-aneh kayak gini ya. Cewek ini lagi pindah rumah, dia dibantuin ngangkut-ngangkut barang sama cowok tetangganya ini. Pas lagi beres-beres, dia nemuin sebuah cermin dari gudang di rumahnya. Dia bawa dan ditaruh di salah satu kamar. Lagi asik nyusun-nyusun barang, ada yang ngetok pintu rumahnya. Tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Pintunya diketok untuk kedua kalinya, tapi ya tetap nggak ada siapa-siapa. Dia jadi kesel dan ngomel sendiri. Untuk ketiga kalinya dia dengar pintunya diketok lagi. Tapi pas mau dibuka, ternyata ketokan itu bukan dari pintu, tapi dari toilet ini. Pas dia mau keluar, pantulan bayangannya di cermin nggak gerak. Ketukan itu muncul lagi dari kamar tempat dia naruh cermin yang dia temukan di gudang. Bayangan dirinya di cermin beda sama gerakan aslinya. Gambar dirinya di cermin ngajak dia untuk sentuhan tangan dan dia ngikut aja. Seketika itu juga dia jadi berpindah alam. Sekarang pantulan dirinya di cermin gantiin dia di dunia nyata dan dia terkurung di dalam cermin selamanya. Cewek ini lagi di rumah sendirian, ada pesan masuk di handphonenya dan dia buka. Dia tampak seneng banget lihat pesan itu, sampai dia liatin terus HP-nya kayak kehipnotis gitu. Pacarnya datang dan HP-nya diambil, dia jadi sadar. Dia diajak keluar sama pacarnya untuk jalan-jalan, tapi dia nggak mau. Pacarnya ini pergi dan dia ngeliatin lagi pesan yang tadi sampai pagi. Handphonenya mati karena baterainya habis, dia baru sadar kalau sudah pagi. Dia isi daya handphonenya dan pergi untuk ngambil minum dan dia dengar ada pesan masuk di handphonenya.
Dia buka dan pesannya sama kayak yang kemarin. Dia kehipnotis lagi dan ngeliatin pesan itu sampai lupa waktu. Nggak mandi, nggak makan, nggak beranjak dari tempat duduknya sampai berhari-hari. Pacarnya ini datang lagi dan dia kaget lihat cewek ini udah nggak bergerak, nggak bernapas, dan tubuhnya udah dikerumunin lalat. Kalian yang nonton jangan lupa waktu kalau lagi main handphone ya. Cewek ini punya channel mukbang. Kali ini dia bikin challenge mukbang mie Korea pedes 20 bungkus dalam waktu 10 menit. Baru diunggah beberapa menit, videonya udah dapat 10.000 likes. Temen kosnya ini ngasih selamat. Dia dapat pesan yang bilang kalau kontennya curang. Selama ini dia nipu penonton. Dia dikirimin video waktu dia mukbang barusan yang nunjukin kalau dia stop timernya dan dia muntahkan makanannya. Pengirim pesan ini nantang kalau dia harus live mukbang. Kalau enggak, dia sebarin video ini. Dia nemuin kamera perekam di atas meja dapurnya, tapi nggak tahu siapa yang masang. Padahal dia cuma tinggal sama temennya tadi. Terpaksa dia bikin live mukbang seperti sebelumnya. Saking banyaknya mie yang dia makan, perutnya jadi membesar. Sampai akhirnya dia nggak kuat. Waktunya habis dan perutnya udah nggak bisa lagi nampung makanan. Kalau makan secukupnya ya, dan makanan jangan dibuang percuma. Cewek ini nonton TV sambil ngerjain tugas. Dia dengar ada yang ngebel pintu rumahnya. Sebelum dia buka, dia intip dulu dari kaca pintu, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia intip dari kaca jendela, ada cewek yang mirip dirinya berdiri di seberang jalan dan ngikutin tiap gerakannya. Cewek itu tiba-tiba lari, dia kaget dan sembunyi di bawah jendela. Dari luar, dia dengar ada suara cewek minta dibukain pintu dan maksa masuk, tapi dia nggak mau cewek itu masuk ke rumahnya. TV-nya tiba-tiba ngeluarin peringatan darurat. Dia buruan matikan TV, tapi cewek yang di luar tadi ternyata udah ada di atas TV. Dia sembunyi di dalam kamar dan telepon temennya, tapi nggak diangkat. Dia tinggalkan pesan, tapi cewek yang tadi tiba-tiba udah ada di sampingnya. Temennya ini baca pesennya dan langsung ke rumahnya. Dia dengar ada suara dari lantai atas dan buruan naik. Dia nemuin nih temennya dan mereka berpelukan. Tapi sebenarnya cewek ini bukan temennya, tapi cewek yang di seberang jalan tadi. Cewek ini lagi sendirian di rumah. Dia ambil foto selfie pakai filter dogi ini dan dia unggah ke sosmednya. Dia ganti pakai filter kelinci ini. Pas dia arahin kamera ke wajahnya, muncul tangkapan wajah lain dari belakangnya. Tapi di situ nggak ada siapa-siapa. Dia fokuskan kamera ke wajahnya dan gambar di belakangnya tadi hilang. Dia unggah lagi nih ke sosmednya. Bentar dulu, kamu yang nonton jangan lupa bantu aku subscribe ya, biar aku semangat bikin kontennya. Makasih. Dia mau ambil foto lagi nih, gambar kelinci di belakangnya tadi muncul lagi, dan kali ini nggak mau hilang-hilang. Dia pikir itu adiknya yang lagi ngerjain dia, tapi dia panggil-panggil nggak ada siapa-siapa, dan bayangan itu makin mendekat ke dia, dan sekarang nyerang dia sampai jatuh. Dia arahin kameranya ke tempat lain untuk nyari bayangan tadi, dan dia balikin lagi pakai kamera depan, dan bayangan itu ada di belakangnya. Napasnya aja sampai kerasa di rambutnya, sampai akhirnya dia diserang sampai nggak sadarkan diri.